Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, para jemaah virtual, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita sama-sama kembali melanjutkan daripada kajian hukum-hukum bacaan Al-Quran kita pada surah kita sama-sama melihat surah Al-Ikhlas. Ya, di dalam surah Al-Ikhlas ini ada 4 ayat, dan di setiap ayat ada hukum-hukum yang kita ingin memahami bersama. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama melihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lihat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kita lihat ini huruf isti'la qa. Ya, huruf isti'la itu bahwa memang terkadang kita salah menyebut kalau faktor kebiasaan kurang. Ya, hasilnya ini terkadang kita baca ku, kadang kita baca qa. Ya, qai, ku, tapi ini bukan ku. Ya, qul. Biasakan ku, bukan qa. Ya, kul hu ha. Ini ha menyebar di kerongkongan, ha menyebar di dalam kerongkongan bila penyebutan huruf ha. Beda ha, kul hu ya, huwallahu ahad. Terus ini lafdzul jalalah namanya. Tidak boleh juga terlalu kul huwallah, Allah, bukan kul huwallah, huwallahu ahad, ha. Ya, ini perbedaan antara ha dan ha. Ini lawannya ini. Ha, ha. Huwallahu ahad. Ya, ini qalqalah kubrah. Ya, qalqalah kubrah itu jenisnya apabila huruf qalqalah itu berada pada akhir kalimat, itulah yang disebut qalqalah kubrah. Ya, huruf qalqalah itu Bapak Ibu di antaranya huruf dah. Ya, semalam kita sudah lihat, kemudian huruf qa, kemudian huruf ba. Ini qalqalah semua. Qalqalah itu bila kita menemukan di dalam Al-Quran, huruf qalqalah itu bila bersukun maka itu dibunyikan. Kemudian walaupun tidak bersukun akan tetapi kita berhenti karena disebabkan napas tidak sampai. Pas kita berhenti pada huruf qalqalah, maka huruf qalqalah itu dipantulkan. Ini qalqalah kubrah. Kalau qalqalah sugra ada pada pertengahan kata. Ya, ciri-ciri qalqalah sugra jenisnya adalah bila huruf dal ini
masih ada huruf di sini setelah huruf dah. Setelah huruf dah ada huruf lain di sini. Inilah maka huruf dah ini qalqalah disebut dengan qalqalah sugrah kalau masih ada huruf dalam satu kata. Ini sudah tidak ada huruf karena titik. Ini qalqalah kubra. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Allah, Allah, la, bukan lo, Allah, Allah, Allahus, hus, ya hus samad, bukan soh, bukan Allahus soh, ya bukan tebal, Allahus soh, bukan. Penyebutan huruf sa menurut ulama kita Syekh Ali Jabir, beliau mengatakan bahwa penyebutan huruf sa itu upayakan kita dalam keadaan wajah yang senyum. Ya, beda kalau sa. Kalau sa itu gigi kelihatan. Sa, samad, ya, samad. Sa, si, su, bas. Beda kalau sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Ya, beda sa, si. Jadi di sini Allahus, Allahus, hus, langsung ke sini. Allahus samad. Ya, ini bunyi lagi karena qalqalah. Ini dibunyikan qalqalah kubra. Kemudian selanjutnya lam yalid. Ini bunyi. Jangan baca lam yalid wa lam yulad. Kadang kita baca begitu. Sering kita dengar lam yalid wa lam yulad. Seperti kalau orang ikamat selesai azan. Kalau qamatnya itu jangan qamat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah itu salah. Ada terbuan hukum qalqalah di situ. Jadi qad qamatis shalah tu qad qamatis shalah sah. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ya, kita lihat lam mim mati. Ya, mim mati ketemu dengan ya. Namanya ketemu berdekatan Bapak Ibu. Mim mati bertemu dengan ya. Hukumnya adalah ya izhar syafawi. Izhar syafawi. Izhar artinya jelas dan terang. Sedangkan syafawi kita berbicara tentang mim. Beda kalau ishar. Kalau ishar kita berbicara tentang nun mati, baris dua atas, baris dua di bawah, atau dhammatain, itu ishar. Kalau berbicara ishar syafawi berarti kita berbicara mim mati ketemu dengan huruf yang lainnya. Itu adalah ishar syafawi. Jadi di sini tidak boleh lama. Ya. Tidak boleh digantung, jangan dibaca di sini lam ya. Ya, salah. Lam yalid. Tidak boleh, harus jelas. Lam ya gitu. Lam ya. Jangan lagi lam yalid. Lam yalid. Ya, da. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yulad. Ini mim mati lagi ketemu dengan ya, sama hukumnya ini. Mim mati ketemu dengan ya, mim mati juga ketemu dengan ya, hukumnya sama. Ishar syafawi. Tidak boleh panjang di sini, tidak boleh didengunkan, tidak boleh digantung. Ya,
dua panjangnya sini, yulad, qalqalah ya. Lam yalid wa lam yulad, yulad itu yulad, tidak boleh juga yulad, nah, karena panjangnya cukup dua ya. Kemudian selanjutnya walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam ya gitu, walam ya, jangan baca walam ya, salah karena itu hukumnya ishar syafawi. Mim mati ketemu dengan ya, mim mati berdekatan dengan ya, itu hukumnya adalah izhar syafawi. Ishar artinya jelas dan terang pada mim. Mim di sini walam ya, itu walam, mim sudah jelas, walam itu namanya jelas ya, walam ya, jangan lama, walam ya, cepat, walam yakullah, nun mati ketemu dengan la, ini ada hukum lagi Bapak Ibu. Hukumnya ini adalah nun mati ketemu dengan la, walam yakullah idgham bila gunnah, idgham bila gunnah, nun mati ketemu dengan la, hukumnya idgham bila gunnah. Ada berapa hurufnya idgham bila gunnah Bapak Ibu? Ada dua, satu la, dua adalah ro. Apabila ada nun mati bertemu dengan la atau bertemu dengan ro, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Idgham artinya digabungkan atau dimasukkan, bila gunnah tidak boleh didengunkan. Jadi nun mati ini dimasukkan ke dalam huruf la. Nun mati dimasukkan ke dalam huruf la, tidak boleh didengunkan. Coba kita masukkan. Walam yakullah, itu yakullah, jangan baca yakunlah. Kalau kun jelas ini berarti berdengun hasilnya, tapi ini tidak jelas karena sudah ada dalam huruf la, sehingga huruf la ini sengaja tanda tasdid karena harus ditekan. Kenapa tertekan? Karena ada huruf yang ditambah satu ini ke dalam huruf la, sehingga double dalam dua huruf dalam satu huruf, sehingga kedengarannya adalah tekan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, lahu hu ya, ini dua terbalik. Kalau ada dhamma terbalik begini Bapak Ibu, kepalanya di bawah, itu tandanya panjang, dua panjangnya, dua harkat panjangnya ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, fuwan ahad, fuwan ahad. Ini wan barisnya tanwin namanya, barisnya tanwin namanya, ini baris dua di atas, atau disebut dengan fathatain. Kalau barisnya dua di bawah disebut dengan kasrahtain. Kalau barisnya begini dhamma bersusun dua, itu namanya dhammatain. Kesimpulannya itu disebut dengan tanwin, semua tanwin. Jadi kita berbicara tanwin bertemu dengan alif, tanwin bertemu dengan alif, atau baris dua di atas bertemu dengan alif, maka hukum bacaannya adalah izhar. Hukum bacaannya adalah izhar
Ya, izhar. Jadi kalau izhar tidak boleh panjang, tidak boleh digantung. Karena izhar artinya adalah jelas dan terang. Yang mana jelas dan terang adalah wa kemudian alif. Siapa alif ini? Alif ini adalah salah satu di antara hurufnya izhar. Ada berapa hurufnya izhar? Ada 6. Di antaranya adalah alif. Tanwin bertemu dengan alif, atau nun mati bertemu dengan alif, atau tanwin baris 2 di bawah bertemu dengan alif, tanwin berbaris 2 di atas bertemu dengan alif, maka hukum bacaannya adalah izhar. Izhar artinya jelas dan terang. Coba kita perhatikan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, kufuwan ahad, fuwan ahad, wan ahad, itu wan ahad. Ya, bagus kalau tidak berhenti, jangan baca kufuwan ahad. Ya, memang setengah mati untuk menyesuaikan, tapi ada jedah sedikit di sini sehingga ketemu dengan alif. Lahu kufuwan ahad, fuwan ahad. Ya, ini bunyi ha. Itu di atas kerongkongan, sebelum kerongkongan ha. Ini dal qalqalah. Nah, ini qalqalah kubrah. Kalau berhenti di sini maka dipantulkan ahad. Jangan ahad. Ya, bukan ahad. Ahad, da di du bad. Da di du bad. Da di itu ahad. Ya. Mari kita sama-sama Bapak Ibu baca sama-sama dari isti'azah, kemudian basmalah, kemudian masuk bacaan. Ya, kita lihat sama-sama Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, lafdzul jalalah tidak boleh tebal, jangan tebal, tapi harus tipis. Kenapa? Karena didahului oleh baris di bawah mi. Ya, kecuali kalau mi ini kita naikkan barisnya menjadi ma, maka ini Allah tebal. Bismillahi. Ya, tipis karena di bawah. Jadi bismillahi. Tipis sekali Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul huwallahu ahad. Qul, ya qaku. Ya, biasakan qaku qi. Qaku qi. Kalau tidak dibiasakan nanti bacaannya qol huwa. Qul, ya. Qul huwallahu ahad. Kalau kalam Allahu samad. Samad bukan somad. Yang baca Allahu samad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat Bapak Ibu, jangan berdengun di nun. Ya, ini tidak boleh berdengun di nun karena ada huruf la. Ya, dimasuki oleh huruf la. Huruf la ini adalah hurufnya idgham bila gunnah. Jadi cukup nun dimasukkan ke dalam la. Walam yakullah, ya, walam yakullah, bukan yakunlah, yakullahu kufuwan ahad. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah, insyaallah besok malam kita melanjutkan daripada kajian bacaan hukum-hukum ilmu tajwid kita pada surah Al-Lahab atau disebut dengan tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, kita baca dulu satu kali, nanti besok kita kaji bersama. Ya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, jangan baca sayas. Jangan baca sayas. So ini tidak boleh marah kalau penyebutan huruf so, tapi harus senyum sah. Sayasla naran dzata lahab. Qalqalam. Wa imra'atuhu malatal hatab fi jidha hablum min masad. Ya, insyaallah Bapak Ibu, besok malam kita sama-sama mengkaji ini dengan waktu atau jam yang sama insyaallah. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan bahwa ini hal yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesulitan ini. Insyaallah mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan tilawah kita, bacaan-bacaan Al-Quran kita amalkan di setiap malam, akan menjadi amal jariah kepada kita semua. Bahkan kita niatkan bahwa insyaallah dan kita yakin dan percaya bahwa Al-Quran itu adalah merupakan asyifa dan merupakan obat. Mari kita baca dengan baik, yang tulus dan ikhlas, akan mampu mengobati segala persoalan yang kita hadapi, segala ujian dan tantangan yang kita hadapi yang disebut dengan COVID-19 insyaallah. Mari kita sama-sama menutup bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum